Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fitra Afia, NPM 19110800065 dari kelas BKPIE semester 6. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah Perkembangan Teknologi dan Informasi Bimbingan Konseling yang diampu oleh dosen Bunda Yurika Witazora MPD. Yang pertama yaitu tentang pengertian teknologi informasi dan inovasi. IT atau bisa disebut dengan Information Technology adalah pendukung kapabilitas institusi termasuk institusi pendidikan. Beragam aspek yang melatar belakangi perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi ini adalah keterlibatan mendalam dalam pengaplikasiannya. Dalam dunia pendidikan misalnya, hal ini sudah sangat jelas terasa sejak munculnya teknologi internet yang membuat segala akses menjadi begitu dekat dan nyata. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK atau bisa disebut dengan teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Dan dukungan teknologi informasi dalam suatu inovasi pelajaran perlu diperhatikan karena dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Soal nomor 2 yaitu perkembangan teknologi informasi dari awal peradaban sampai sekarang. Jadi, sejarah perkembangan teknologi informasi yaitu ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Pertama adalah penemuannya telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi penggandaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika. Bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Komputer elektronik juga sebagai wujud perkembangan TIK beroperasi pertama kali pada tahun 1943, lalu diikuti oleh tahapan miniaturisasi komponen elektronik melalui penemuan transistor pada tahun 1947 dan rangkaian terpadu integrated elektronik pada tahun 1957. Perkembangan teknologi elektronika yang merupakan cikal bakal TIK saat ini mendapatkan momen emasnya pada era Perang Dingin. Persaingan iptek antara blok barat, Amerika Serikat, dan blok timur, dulu Uni Soviet, justru memacu perkembangan teknologi elektronika lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik untuk mengendali pesawat ruang angkasa maupun mesin perang. Bila revolusi industri menjadikan mesin-mesin sebagai pengganti otot manusia, maka revolusi digital karena konvergensi telekomunikasi, komputasi, multimedia terjadi melalui implementasi teknologi digital, menciptakan mesin-mesin yang mengganti atau setidaknya meningkatkan kemampuan otak manusia. Baiklah, yang pertanyaan yang ketiga yaitu tentang urgensi teknologi informasi dalam BK dan mengapa inovasi dalam layanan BK itu penting. Jadi, mengapa demikian? Teknologi informasi dan komunikasi merupakan elemen penting dalam kehidupan. Peranan teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dan telah menyentuh layanan bimbingan dan konseling. Tujuannya adalah tetap memberikan bimbingan dan konseling dengan cara-cara yang lebih menarik, interaktif, dan tidak terbatas tempat, tetapi juga tetap memperhatikan asas-asas dan kode etik dalam bimbingan dan konseling. Konseling harus bisa berkolaborasi dengan dunia teknologi dalam menghadapi dan mempertahankan keberadaan bimbingan dan konseling. Agar bisa bertahan dan diterima oleh masyarakat, maka bimbingan dan konseling harus dapat disajikan dalam bentuk yang efisiensi dan efektif. Kedudukan teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling berada di dalam layanan dukungan sistem. Ini berarti bahwa teknologi informasi menjadi salah satu sarana untuk mendukung layanan bimbingan dan konseling. Dengan teknologi informasi, seorang konselor dapat berkreasi dalam memberikan layanan, sehingga siswa tidak merasa bosan. Urgensi teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling menurut konselor untuk dapat menguasai teknologi agar dapat memudahkan dalam pemberian pelayanan konseling kepada kliennya. Ada inovasi dalam layanan bimbingan konseling sangat penting karena inovasi pendidikan adalah suatu gagasan.
produk atau pekerjaan baru yang dapat digunakan sebagai pembaru untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecah masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Jenis inovasi ini perlu didorong lebih lanjut baik di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Apalagi zaman kemajuan teknologi seperti sekarang ini, sasaran dan inovasi pendidikan ialah guru, siswa, dan kurikulum. Pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap pengembangan bimbingan BK? Jawabannya yaitu, pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap pengembang BK ialah teknologi informasi di dalam kehidupan sehari-hari, sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Terbukti dengan teknologi informasi yang menyentuh segala bidang kehidupan seperti bidang politik, sosial, dan budaya. Pendidikan ekonomi dan bisnis yang sudah mencoba untuk menetapkan teknologi informasi dalam era globalisasi, peranan dari teknologi dan informasi sangat vital. Meskipun perkembangan teknologi informasi sudah maju dan berkembang pesat, akan tetapi masih banyak konselor yang belum menguasai teknologi informasi secara penuh, sehingga konselor pun masih banyak yang tidak mengetahui peranan teknologi informasi dalam pembimbingan dan konseling. Teknologi ini digunakan sebagai sarana untuk memproses, menyimpan, serta menyebarluaskan informasi. Pada dasarnya, teknologi informasi adalah segala sesuatu yang mencakup software dan hardware yang digunakan untuk memperoleh, menyebarkan, memproses, ataupun menyimpan berbagai informasi yang bermanfaat. Kelima yaitu dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dalam bimbingan konseling. Bagaimana cara menghalau dampak negatifnya? Jadi jawabannya itu ada dampak positifnya, yaitu mempercepat arus informasi. Arus informasi saat ini menjadi sangat cepat, bahkan cenderung tidak terkontrol hingga saat ini. Namun demikian, hal ini merupakan salah satu dampak positif, karena dapat memberikan informasi mengenai suatu kejadian secara cepat, meskipun terkadang tidak akurat dan tidak tepat. Dampak positifnya lagi yaitu ada mempermudah akses terhadap informasi terbaru, merupakan salah satu aspek atau efek domino dari bertambah cepatnya arus informasi. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, maka siapapun akan bisa memperoleh informasi dengan mudah. Akses terhadap informasi ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun itu. Hal ini akan membantu individu dalam meningkatkan informasi dan mengetahui yang dimilikinya, meskipun terkadang reliabilitas dan validitas dari informasi tersebut dipertanyakan. Selanjutnya ada media sosial. Mengapa media sosial? Karena media sosial juga merupakan dampak positif lainnya dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah dapat mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antara individu. Selanjutnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu, meskipun memiliki banyak dampak positif, akan tetapi ternyata teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa dampak negatif cukup mengganggu kehidupan sehari-hari. Kebanyakan dampak tersebut disebabkan karena penyalahgunaan dari teknologi informasi dan komunikasi, ataupun disebabkan karena kurangnya pemahaman user akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan benar. Ada beberapa dampak negatif dari teknologi informasi dan juga komunikasi ya. Jadi individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying. Adanya cyberbullying yaitu yang pertama, konten negatif yang berkembang pesat, yang kedua fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, yang ketiga yaitu menjauhkan yang dekat, yang keempat menggabaikan tugas dan juga pekerjaan, yang kelima membuang-buang waktu untuk hal yang tidak. Adapun cara untuk mengatasi dampak-dampak negatif, yaitu yang pertama gunakan teknologi untuk menjalani hubungan dengan. Adapun cara mengatasi dampak-dampak negatif tersebut adalah yang pertama yaitu gunakan teknologi untuk menjalani hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Yang kedua, cari komunikasi positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Yang ketiga, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Selanjutnya itu ada pertanyaan yang keenam. Sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa yang keenam yaitu
Sebagai seorang konselor, jenis teknologi informasi apa yang penting bagi Anda untuk dikuasai? Yaitu diberikan 5 penguasa teknologi. Dan jenis layanan apa yang bisa Anda berikan dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi, pada umumnya bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan TI memiliki tujuan umum. Bimbingan dan konseling yaitu membantu siswa atau peserta didik memperoleh kehidupan yang membahagiakan, serta berkembangnya potensi secara optimal melalui layanan bimbingan dan konseling. Namun, secara lebih spesifik, bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, untuk mempermudah konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Kemudian akses dan penyimpanan serta pengelolaan data yang didapat melalui penggunaan TI menjadi alasan utama mudahnya konselor dalam memberikan layanan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan alat bantu baik bagi siswa maupun konselor dalam upaya melakukan investigasi tentang minat, bakat serta pilihan karir, statistik pekerjaan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk memperoleh capaian karir tertentu, mengintai kesempatan yang bisa didapat. Mempermudah akses siswa dalam memperoleh layanan bimbingan dan konseling serta berbagai macam sumber informasi yang penting bagi pengembangan diri siswa. Yang terakhir yaitu soal ketujuh, apa itu komputer? Apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor? Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang dirumuskan. Komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Program pengelolaan dan penyajian data pribadi siswa berbasis komputer AIT adalah aplikasi komputer sederhana yang disusun dengan menggunakan basis program Microsoft Excel. Tujuan digunakannya program Excel ini adalah untuk mempermudah kerja konselor dalam memanfaatkan AIT. Hal ini didasarkan pada survei yang menunjukkan bahwa program komputer yang paling dikuasai oleh konselor-konselor yang ada di lapangan adalah aplikasi Microsoft Office yang termasuk di dalamnya adalah Microsoft Excel. Dalam pemrograman, pengelolaan, dan penyajian data pribadi siswa berbasis komputer AIT terdapat berbagai komponen yang diperlukan untuk memahami individu. Konten yang dimaksud antara lain adalah data pribadi yang mengungkap kondisi fisik, latar belakang kehidupan keluarga, ekonomi, dan kehidupan sosial. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.